Tes, tes, tes. Nah, sekarang kita akan memasuki integral tak wajar dengan integran tak berhingga. Nah, integran sendiri artinya fungsi yang diintegralkan, dan kenapa namanya integran tak berhingga? Karena fungsi tersebut memiliki asimtot. Oke, jadi fungsi yang biasa kita temukan dalam soal-soal seperti ini adalah bentuknya pecahan rasional, dan pecahan rasional tersebut memiliki penyebut yang ketika dimasuki suatu nilai x, penyebutnya bisa bernilai 0. Contoh, kita punya fungsi 1 per x kuadrat. Nah, sekarang kita integralkan dengan batas min 2 hingga 1. Maka kalau kita menggunakan integral tentu biasa, kita akan dapatkan hasilnya min 3 per 2. Nah, hasil min 3 per 2 ini adalah hasil yang salah karena kita menggunakan integral tentu ya caranya. Nah, cara tersebut tidak tepat karena cara integral tentu itu hanya digunakan ketika fungsinya kontinu atau fungsinya berhingga. Nah, sedangkan 1 per x kuadrat ini fungsinya tidak kontinu di x sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata 1 per x kuadrat ini tidak kontinu ketika x-nya sama dengan 0. Saya tidak akan bahas lebih lanjut karena ini sudah dibahas di semester 1 ya, tentang fungsi kontinu dan fungsi tidak kontinu. Jadi intinya, fungsinya tidak kontinu di x sama dengan 0, maka cara yang tepat kita harus pecah integralnya. Jadi yang dimaksudkan pecah di sini adalah batas integralnya ya, dengan sifat integral, kita pecah batasnya di titik tidak kontinunya, yaitu 0. Nah, kemudian nanti titik 0-nya kita misalkan dan kita dekati dengan menggunakan limit. Lalu nanti kita dapatkan hasilnya adalah tak hingga ya. Maka karena hasilnya tak berhingga, kita bisa simpulkan kalau integral ini ada integral divergen. Nah, nanti lebih jelasnya kita bahas setelah ini. Jadi integral tak wajar dengan integral tak berhingga itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika salah satu batasnya itu membuat penyebutnya bernilai 0. Lalu kondisi yang kedua, jika titik yang membuat fungsi tersebut tidak kontinu itu ada di dalam selang batasnya. Oke ya. Jadi sekarang kita bahasnya cuma jika salah satu batasnya membuat bagian penyebut dari integral bernilai 0. Atau dengan kata lain, titik tidak kontinunya ada di salah satu batas integralnya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan batas tersebut. Ya, kita akan memisahkan batas tersebut. Contoh, kita perhatikan yang di bagian kiri sini. Jadi, titik tidak kontinunya ada di batas bawah. Jadi, nanti kita misalkan batas bawahnya dengan suatu pemisalan. Jadi, kita punya integral A sampai C dengan fungsi fx. Dan A ini adalah titik tidak kontinunya. Maka kita akan misalkan titik batas bawahnya ini dengan suatu pemisalan. Jadi, di sini kita misalkan dengan B. Lalu kita dengan limit, kita dekati nilai B ini menuju titik tersebut, yaitu A. Dan karena arahnya, pendekatannya itu dari kanan, jadi dari C ke A itu arahnya dari kanan, maka kita kasih tanda plus di A-nya ini, atau di titik yang kita dekati. Plus ini menunjukkan kalau titiknya didekati dari arah kanan. Maksudnya dari C ke A itu dari arah kanan. Oke, kalau misalnya titik yang didekati itu ada di batas atas, oke ya, kalau titiknya itu ada di batas atas, maka pendekatannya itu dari arah kiri. Makanya di limitnya ini, titik yang kita dekati atau titik kontinu yang kita dekati, kasih tanda min di atasnya. Artinya kita dekatinya dari arah kiri. Intinya kita misalin batasnya, lalu setelah kita misalkan, kita integralkan bagian yang ada di ruas kanan. Integral yang ada di ruas kanan kita integralkan. Nanti setelah kita integralkan, lalu kita masukin hasil integralnya dengan nilai limit. Nah, nanti hasil dari limitnya kita dapat dua kemungkinan. Antara dia hasilnya berupa nilai terhingga dan hasilnya berupa nilai tak terhingga. Nah, kalau hasilnya nilainya terhingga, maka kita bisa simpulkan kalau integral tersebut adalah integral konvergen. Kalau hasilnya nilainya tak terhingga, maka kita bisa simpulkan integral tersebut integral divergen. Ya. Contoh, kita punya soal integral dari 1 per akar x dx dengan integral 0 sampai 1. Nah, pertama-tama kita tentukan apakah fungsi ini adalah fungsi yang tidak kontinu, dan ternyata benar, karena penyebutnya bisa bernilai 0 ketika dimasuki x-nya sama dengan 0. Jadi cara gampangnya kita membuat penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi akar x sama dengan 0, kemudian nanti kita dapat titiknya, yaitu x sama dengan 0. Kemudian nanti kita tentukan titik tidak kontinunya ini ada di batas mana. Apakah dia ternyata di tengah-tengah batasnya, atau di batas atas, atau di batas bawah.
dan ternyata ini ada di batas bawah, maka nanti kita misalkan batas bawahnya dengan suatu pemisalan, dan di sini kita misalkan dengan A, kemudian nanti dengan limit kita dekati menuju 0 dari arah kanan, kemudian nanti kita integralkan 1 per akar X-nya, kita dapatkan hasilnya adalah 2 akar X, lalu nanti kita masukin batas-batasnya, dan kita dapatkan hasilnya adalah 2 min 2 akar A, dengan limit A mendekati 0, lalu kita masukin nilai limitnya, dan kita dapatkan hasilnya adalah 2. Karena 2 ini adalah hasil yang terhingga, maka kita bisa simpulkan integralnya adalah integral yang konvergen. Oke, lanjut. Kita punya integral dari 1 per X dx dengan batas 0 sampai 1. Oke, pertama-tama kita cari terlebih dahulu di manakah titik tidak kontinunya. Ternyata titiknya tidak kontinu di X sama dengan 0. Oke, lalu kita tentukan titik tidak kontinunya apakah di batas atas atau di batas bawah atau di tengah-tengah, dan ternyata ada di batas bawah, maka kita misalin batas bawahnya dengan suatu pemisalan. Lalu kita dekati pemisalan tersebut menuju 0 dengan menggunakan limit, dan kita tentukan arahnya dari arah kanan, maka kita kasih tanda plus. Lalu kita integralkan 1 per X-nya, dan kita dapatkan ln X, lalu kita masuki batas-batasnya, dan kita dapatkan ln 1 dikurang ln A. Ln 1 itu nilainya 0, maka hasilnya sisa min ln A dengan limit A mendekati 0. Kemudian kita masukin nilai limitnya, kita dapatkan min ln 0. Ln 0 itu min tak hingga, maka min tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Karena tak hingga adalah nilai yang tak berhingga, maka kita bisa simpulkan kalau integralnya divergen. Oke, lalu contoh berikutnya kita punya 1 per X ln X diintegralkan dengan batas setengah hingga 1. Oke, kita pertama-tama tentukan di manakah titik tidak kontinunya dengan cara penyebutnya kita sama dengankan dengan 0, dan kita nanti dapatkan dua nilai, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 dapat dari ln X sama dengan 0 ya. Nanti kita dengan mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponensial, kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Nah, titik yang kita gunakan itu adalah titik yang ada di dalam rentang batasnya ya. Dan 0 tidak ada di dalam rentang batasnya, maka yang kita gunakan hanya 1. Dan 1 ini persis ada di batas atas. Maka kita misalkan batas atasnya dengan suatu pemisalan, dan kita dekatkan dengan menggunakan limit, dan pendekatannya arahnya dari kiri, makanya kita kasih tanda min di atasnya. Lalu kita integralkan 1 per X ln X dengan menggunakan integral substitusi seperti di atas ini. Lalu nanti kita dapatkan hasilnya adalah ln X. Kemudian kita masuki batas-batasnya, nanti dapatnya ln A dikurang ln setengah. Ln setengah itu nilainya min 0,693. Karena ini dimutlakin, nanti hasilnya positif ya. Intinya nanti dihitung terus. Dan sekarang kita fokus kembali ke ln A-nya. Nanti setelah dijabarkan seperti ini, kita masukin nilai dari limitnya, dan kita masukin. Nanti kita dapatkan ln 1 dikurang ln 0,693. Oke, ln 1 itu nilainya adalah 0. Maka nanti kita dapatkan ln 0 dikurang. Nah, ini hasil dari ln 0,693 itu adalah min 0,367. Nanti kita dapatkan ln 0 itu min tak hingga plus. Nah, ini hasil dari ini ya, 0,367. Nah, min tak hingga ditambahkan apapun atau dikurang apapun, itu hasilnya tetap min. Ya, min tak hingga. Maka karena min tak hingga ini adalah nilai yang tak berhingga, maka kita bisa simpulkan integral ini adalah integral divergen.